Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Saya pengikut podcastnya, selalu melihat bagaimana memandang pembangunan secara holistik, bukan secara proyek. Iya, saya juga pernah lihat salah satu podcast yang Pak Dedi ada di situ ya. Kelihatannya visinya agak sama, membangun dari dalam, dari kekuatan budaya, dari pengertian kita akan identitas sendiri. Itu yang saya coba bawakan sebagai pesan. Iya, tapi untuk ukuran seorang politisi membangun menggunakan basic kebudayaan itu tidak ada yang berani, karena nanti dituduh Sunda Wiwitan. Kalau sudah dituduh Sunda Wiwitan maka dibuat statement negatif, tidak boleh dipilih. Wah itu. Tapi saya berani melakukan itu, nggak ada masalah. Ternyata dipilih. Dan mayoritas sepanjang sejarah politik di Jabar yang selama ini para politisinya itu selalu menonjolkan isu agama. Tidak ada yang mencapai 62% ternyata. Iya, luar biasa. Yang malah didesain dalam sentimen negatif dengan saya dianggap ya kan penganut ajaran Sunda Wiwitan malah dapat tinggi. Padahal kan saya selama ini menyampaikan tentang prinsip-prinsip Sunda Wiwitan itu adalah prinsip pembangunan yang memiliki basic kesemestaan. Sebenarnya pembangunan berwawasan lingkungan, intinya itu. Karena tinggalnya di Sunda, kalau pembangunan berwawasan lingkungan, ya harus menggunakan prinsip-prinsip Wiwitan. Terus kenapa itu beresonansi sampai 60% sekian gitu? Ada kesadaran kolektif publik ya. Ya, terutama adalah pada konsen sosial. Kan saya selama ini, sejak saya jadi anggota DPRD Kabupaten, tahun 98, 99, sampai saya berhenti jadi bupati 2 periode jadi anggota DPR, saya konsisten pada isu lingkungan dan isu kemiskinan. Concern saya di situ karena bagi saya hidup yang paling jelas adalah menyelesaikan problem lingkungan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan pembangunan selaras dengan alam. Karena kan kita katanya, saya kan menjadi aneh gitu. Kan prinsip-prinsip dulu, prinsip-prinsip pembangunan menaklukkan alam itu kan prinsip barat. Benar nggak sih? Jawab dulu dong. Betul. Apa sih itu? Itu kan sistem antropologi, nature and culture. Salah satunya yang diartikulasikan bagi naturalis dari Eropa ketika dia datang ke Indonesia adalah untuk memberikan civilization. Jadi kita dianggap sebagai makhluk liar. Iya. Kemudian diberikan kebudayaan, disipilkan, discivilize. Ya gini, orang Barat, taruhlah orang Walana ya, datang ke Indonesia. Berarti dia itu yang ditaklukkan tuh 2. Satu, keganasan alamnya. Betul sekali. 2, dianggap keganasan manusianya, dianggap gitu loh. Ketika mereka sudah bisa menaklukkan keganasan alam dengan teknologi dan keganasan manusia dengan politik, maka dia sudah berhasil memanusiakan manusia. Betul. Maka itu, tapi sekarang ada kebalikan Pak. Sekarang karena ada masalah klima. Nah, orang Barat menganggap konsep itu gagal. Akhirnya mereka balik ke Nature. Kembali yang prinsip-prinsip ajaran leluhur kita, yang oleh kita ditinggalkan dan kita ikut Barat. Asal liur ya. Betul, memang demikian Pak. Sekarang. Terus menurut Kang Dedi, paradigma Sunda itu punya jawaban atas permasalahan real internasional? Oh punya. Kalau menurut saya sih sangat punya ya. Yang pertama kan dari sisi aspek antropologi pembangunan, sosiologi pembangunan, dan kemudian psikologi publik pembangunan. Kan Sunda itu mengajarkan tentang keselarasan manusia dengan alamnya, manusia dengan manusianya, dan manusia dengan alam dan pengisi semestanya, kan itu keselarasannya. Makanya kan prinsip dasar pembangunan hidupnya itu kan siliwangi kan, silih asa, silih asi, silih asu. Nu jauh urang deketkeun, nu deket urang layetkeun, geus layet urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Artinya kan itu konsep tentang kesenyawaan manusia dengan seluruh alam semesta. Tidak boleh saling mengalahkan dan tidak boleh saling menaklukkan. Kan sederhananya prinsip yang dianut Barat hari ini. Iya. Nah, tetapi dalam perspektif kita itu dianggap adalah ajaran Sunda Wiwitan yang dianggap tidak layak hidup di tanah Jawa Barat. Kan saya jadi aneh.
Terus ajaran yang akan diajarkan dalam antropologi pembangunan, sosiologi pembangunan, psikologi pembangunannya ajaran apa? Kalau dalam konteks Indonesia itu sendiri, Konteks Indonesia kan Sunda dalam Indonesia itu gimana? Sunda kalau dalam Indonesia kan kalau dalam perspektifnya kan Sunda itu tidak terbatas pada teritorial Jawa Barat. Oke. Banten Sunda. Dulu mah kan sampai Kalimantan juga Sunda, Bali Sunda kecil, NTB Sunda kecil. Artinya Sunda itu dalam pemahaman saya itu bukan letak geografis wilayah, tapi sistem nilai ajaran yang mengajarkan manusia memiliki hubungan yang selaras, seimbang dan serasi dengan seluruh semesta. Ajaran sebenarnya, ajaran kehidupan manusia yang tinggal di bumi ya ajarannya ke Sunda. Seharusnya translasi dari paradigma itu ke dalam level kebijakan seperti apa? Ya seharusnya dalam level kebijakan itu kan kalau di Amerika kan ada federasi. Ya. Setiap federasi kan punya hukumnya sendiri kan. Aha. Nah, Indonesia ada otonomi. Otonomi itu semestinya dipahami secara culture, yaitu mengembangkan pembangunan berwawasan lingkungan yang disebut dengan kearifan lokal. Saya nggak mau nyebut kearifan lokal karena itu tipe-tipe bagaimana membangun kita seolah-olah kita manusia lokal yang tidak boleh pergi ke Inggris. Masih boleh? Pada boleh kan, ini orang Sunda di Inggris. Tapi yang disebut bagi saya adalah kearifan lingkungan. Nah mungkin orang Barat, lahirlah orang Barat prinsip pembangunan berkesinambungan. Ya, terus kemudian prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan alam yang berbasis hijau. Kan sama, Pak. Beda istilahnya orang Sunda itu percaya diri. Mesti dinarasikan keluar, Pak, dengan bahasa yang orang luar juga mengerti. Iya, oleh profesor menarasikannya, bukan oleh saya. Kalau saya menarasikan pasti dianggapnya politik. Waduh. Makanya saya perlu juru bicara terhadap manusia dunia tentang bahwa Sunda itu punya peradaban yang sangat kokoh dalam mengembangkan prinsip kehidupan yang memiliki orientasi masa depan. Sekarang Jawa Barat itu punya konsentrasi perguruan tinggi internasional yang paling banyak. Gitu, mereka harus dikuatkan supaya mereka bisa membawa pesan di budaya ilmiah, dengan bahasa-bahasa yang orang Barat juga relevan terhadapnya. Iya. Maka diperlukan ini profesor yang ngomongnya. Kalau saya ngomong nggak akan dipercaya. Karena politik dianggapnya politisi, pasti dianggap punya kepentingan. Tapi kalau profesor yang berbicara tentang prinsip-prinsip itu di kampus, di jurnal-jurnal internasional, gitu kan, kemudian di forum-forum media sosial yang itu trans wilayah, transnegara, kan kita bisa mengembangkan dong Sundaland. Sunda bukan dalam arti wilayah geografi, tapi Sunda wilayah sosiologi. Sunda wilayah psikologi yang melewati batas ruang dan waktu. Kan keren. Itu makanya narasi kita juga harus disesuaikan ya. Kita harus bicara agar orang luar negeri belajar di sini, orang bahasa Indonesia diajarkan di luar, bukan sekedar berkiblatkan luar negeri senantiasa gitu. Tapi supaya gimana caranya agar ITB, IPB, UI, Pajajaran itu bisa menjadi tujuan orang belajar. Jadi bukan hanya orang Indonesia yang sekolah di Inggris. Betul. Tapi bagaimana orang Inggris merasa bangga sekolah di Jawa Barat. Betul. Di Bandung. Nah itulah mengapa saya kemari. Oh iya. Sebenarnya bukan untuk berkompetisi dengan kampus lokal, tapi untuk memperkuatnya. Justru saya meminta profesor ke sini, bersediakah menjadi penasehat saya dan menjadi juru bicara kebudayaan Sunda dalam forum internasional itu. Saya butuh banyak nasihat karena saya diadopsi oleh orang Sunda. Gitu. Tapi dengan senang hati karena saya berhutang banyak kepada Jawa Barat, saya lulusan ITB. Oh ITB. Teknik mesin, saya habiskan 5 tahun di jurusannya teknik mesin. Teknik mesin. Kenapa nggak kerja di perusahaan otomotif? Iya betul. Jadi jurusan teknik mesin. S2-nya di mana? S2-nya di Taiwan, jurusan fisika. Nah, pantesan ya bangetnya ya rada sigangko ya. Iya nasib Pak ya. Tapi memang wajahnya memang dari dulu lahir di Ciamis.
Bukan, saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Tapi formasi pendidikan saya pertama di Bandung. Oh, ITB. Tapi bukan turunan orang Sunda. Saya sih tes DNA, kelihatannya ada daerah-daerah Sunda sekitar 1-2%. Tapi nggak ada yang tahu ya, karena orang tua dari bapak saya. Bapak orang mana? Itu yatim piatu. Bapak Lahirnya di Jakarta. Bapaknya turunan dari mana? Bapaknya turunan dari 40% dari Cina Selatan, Pantesan. 20% dari daerah Asia Tenggara. Sama Kublai Khan, Bapak siapa namanya? Karena mengingat iya, mengingat Kublai Khan istrinya Kublai banyak Khan. gitu ya. Anaknya ratusan ribu gitu. Jangan-jangan keturunannya nih. Iya, bisa jadi. Ibu dari Semarang. Oh, dikira orang Ciamis. Gitu ya. Kenapa? Fiturnya Enggak, lahir tahun berapa? 83. Kenapa ngerebut nama saya? Maka itu saya kemarin bertanya. Ada bedanya, saya pakai J. Kenapa ngerebut nama saya? Oke. Mulyadi mah orang Sunda. Iya, tapi kan kakek saya duluan yang Mulyadi. Oh turunan. Mulyadi itu dari kakeknya. Dari kakek. Nah, ini penting yang saya hari ini ngomong sama orang Jawa Barat, sama orang Sunda ya terutama, agar anaknya di akhirnya dikasih nama kakeknya atau nama bapaknya. Untuk mempertahankan gen-gen. Kayak orang Batak sampai meninggal, sampai kiamat orang Batak tetap ada karena ada Nasution, ada Raja Gubuk. Orang Sunda mah habis, namanya juga udah ganti. Kenapa begitu, Pak? Tidak percaya diri terhadap nama. Jadi kalau misalnya ngaranna teh Udin, nah itu merasa kalau Udin tidak akan jadi presiden gitu loh. Tidak akan jadi menteri, merasa kalau Udin mah tukang macul gitu. Iya. Saya juga namain semua anak-anak saya nama-nama Indonesia. Iya. Semuanya Mulyadi. Waduh, ujungnya Mulyadi. Ternyata Mulyadi pinter ya. Saya Mudah-mudahan ada banyak Mulyadi yang lain, Pak ya. Luar. Kalau S2-nya di Taiwan jurusan Fisika. S2-nya fisika. S3 pun fisika. S3-nya fisika. Kenapa lebih banyak ngomong persoalan sosiologi pembangunan, antropologi pembangunan? Sebenarnya di level akademik saya tentu ngomongnya hal-hal akademik, tapi di Indonesia untuk membuatnya relevan, saya mau agar supaya Indonesia tuh melek akan potensi ilmu pengetahuannya, dan itu nggak senantiasa harus dengan bahasa akademik. Jadi bagaimana caranya agar Indonesia punya narasi keluar sebagai tempat di mana ilmu pengetahuan baru muncul. Kita bahasanya harus relevan terhadap orang yang non akademik. Karena itu narasi yang harus dimanifestasikan keluar, bukan hanya semata-mata ya Indonesia adalah tempat tadi chaos, buas, dekat dengan alam tapi tidak dekat dengan ilmu pengetahuan, begitu. Saya bicara tentang Yogyakarta, bahwa ilmu bumi itu berhutang banyak pada Yogyakarta. Sebenarnya berhutang banyak juga dengan Jawa Barat. Nggak akan saya marahin, Pak. Kan Jogja aja ceritanya, nggak ada masalah. Iya, maksudnya gini, karena sistem kerajaannya sangat bergantung kepada proses-proses geologis. Ini diulangi ya, nih. Ilmu bumi berhutang banyak pada Yogyakarta. Betul. Kenapa berhutang banyak pada Yogyakarta? Karena ketika naturalis itu datang di abad 18, mereka pertama kalinya melihat manifestasi geologis yang sifatnya besar kayak volcano. Itu tangannya dituntun oleh sesajenan untuk mengambil data di situs-situs yang pernah ada doanya. Sebentar dulu, volcano itu siapa? Gunung berapi. Oh ya, vulkan. Iya, vulkanik ya. Vulkanik, ya kan? Vulkanik itu gunung berapi. Betul. Terus kemudian ya, mereka mengambil data sampel batu-batuan. siapa yang ngambil data itu? Para naturalis dari Eropa. Jadi ilmu pengetahuan ilmuwan. Tokoh-tokoh ilmuwan Eropa Betul. datanglah ke Yogyakarta. Iya, Iya, bukan Pak. hanya Yogyakarta sih. Ya, dia kemudian ke gunung berapi. Iya. Kemudian mengambil data sampel Betul. batu-batuan vulkanik Batu-batu dari vulkanik. gunung di Jogja. Iya. Nah, kemudian mengambil batu-batuan itu dipandu oleh Para lokal ritualis, okultis, sesajenan. tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh setempat, orang-orang yang dituakan, Iya. kemudian menggunakan sesajen. Iya, jadi situs yang diambil itu juga berdekatan dengan situs sesajen. Itu karena di situ ada kegiatan tektonik. Jadi orang dulu menganggap bahwa itu adalah peristiwa di mana penunggunya sedang marah, makanya ditaruh sesajen. Dan ternyata memang di situ kegiatan tektonik yang paling
strategis untuk diambil sampelnya. Jadi orang tua kita dulu membaca tanda-tanda alam Betul. yang tidak bisa dijelaskan lewat logika Betul. dan ilmu pengetahuan menggunakan cara spiritualis. Betul. Yaitu dengan kalau menganggap daerah ini misalnya gasnya paling tinggi, gitu kan, atau tekanan abu vulkaniknya paling tinggi, maka diletakkanlah sesajen karena untuk meredam kemarahan. Betul. Tapi kan dari dianggap penunggu. Iya, tapi kan dianggap itu hanya mitos, backward knowledge, nggak diperlukan. Kesalahan kita adalah menghilangkan itu secara mendadak tanpa penjelasan ilmu pengetahuan. Betul. Andai kata ahli fisika, ahli kimia, ahli geologi dari ITB, dari UGM melakukan penelitian dan menjelaskan kepada publik bahwa dulu orang tua kita meletakkan sesajen di situ tujuannya untuk ini, karena waktu itu belum bisa menjelaskan dengan bahasa pengetahuan. Sekarang kita bisa menjelaskan bahasa pengetahuan. Sesungguhnya orang tua kita dulu tuh pintar-pintar. Mereka kan bisa memilah mana yang punya landasan ilmu pengetahuan yang kuat, mana yang alasannya bukan alasan ilmu pengetahuan, tapi yang pasti pada waktu itu semua ada gunanya. Untuk mencegah orang masuk dalam bencana alam. Misalnya dulu ketika orang di Yogyakarta berpikir bahwa penunggu Laut Selatan dengan penunggu Gunung Berapi itu berhubungan. Kalau yang satu marah di laut, sebentar lagi volcano meledak. Ternyata tahun 1960-an, ekspedisi saintifik dari Amerika itu datang bawa gravimeter dan mereka tahu pada waktu itu bahwa ada jalur tektonik di antara dua situs tersebut yang menjelaskan mengapa ketika ada gempa bumi di Laut Selatan, kemudian aliran magma itu keluar dari Gunung Berapi. Jadi mitologi itu sesungguhnya pengetahuan pada zaman itu. Iya betul, maksudnya begini, ada alasan mengapa orang pada waktu itu kan turun-temurun melakukan hal yang sama di situs yang sama, gitu. Dan walaupun memang betul itu adalah mitologi, tapi punya kegunaan epistemologi, punya manfaat, gitu. Sama juga ketika kebudayaan Timur Tengah dulu menganggap bahwa menyentuh mayat itu najis misalnya, tapi itu menyelamatkan mereka dari kontaminasi bakteri. Gitu loh. Betul memang masalah najis atau tidaknya itu bisa berdasarkan keagamaan atau mitos segala macam, tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah untuk menggali mengapa pada waktu itu orang percaya segala hal yang kelihatannya mitos tapi menjauhkan mereka dari hal-hal yang sifatnya pandemik. Kak, dari sisi aspek simbolisasi kehidupan sama orang Jawa dengan orang Sunda. Orang Jawa itu kan, orang Sunda itu kalau di Jawa kan hanya melambangkan Nyeratu ya, sebagai lambang penguasaan laut, kan gitu. Kalau di Sunda ditambah Maung Siliwangi sebagai simbol penguasaan gunung. Kan sebenarnya itu simbol yang satu menguasai laut, yang satu menguasai hutan gunung. Dua-duanya tadi persis orang Jawa, dua-duanya saling berhubungan. Ketika terjadi bencana di laut, maka akan terjadi bencana di gunung. Ketika gunung meletus, maka laut pun bisa jadi bergerak. Kan sama kan? Iya perlu diuji ya. Tapi kan masalahnya kan sekarang orang di dunia itu pertama kali tahu tentang situs-situs geothermal yang spektakuler itu adanya di Nusantara. Nah, 60% geothermal resource ada di Jawa Barat. 60%. Dan di Indonesia itu isinya 50% geothermal dunia. Gitu. Jadi memang di Inggris tempat saya belajar dan mengajar nggak ada geothermal yang di atas 3. Jelasin dulu dong, penonton saya banyak kelas menengah bawah. Iya, jadi geothermal pertama itu apa? Geothermal itu tenaga panas bumi. Ada di 50% ada di 50% dari cadangan tenaga panas bumi dunia kurang lebih ada di Jawa Barat. Ada di Indonesia. Di Indonesia. Dari 50% itu berapa di Jawa Barat? 50% ada di Jawa Barat. Jadi dari 50% cadangan bumi yang ada di dunia, itu ada 50% di Indonesia, di Nusantara. Nah, berarti ada 100%. 100%-nya itu 60% ada di Jawa Barat. Berarti geothermal, energi yang strategik ada di gunung-gunung
Betul. Dan simbolisasinya, boleh saya katakan simbolisasinya adalah kampung-kampung adat ada di sekitar daerah-daerah geotermal. Betul. Yang disebut dengan para pengikut Sunda Wiwitan itu ada di situ. Dan kalau saya bertanya pada mereka, seolah-olah dia tuh ditugaskan oleh leluhurnya untuk tinggal di situ. Saya baru tahu dia lagi menjaga geotermal. Sebagian besar ilmu pengetahuan itu kan vernakular gitu. Makanya jadi dari mulut ke mulut segala macam perlu ada sinergi supaya pendidikan formal itu bisa mengklasifikasikan pengetahuan yang tadinya tidak tertulis, tidak terstruktur, tidak ter-SKS-kan. Iya. Supaya bisa menjadi landasan yang kuat buat Indonesia sains kita. Kayak misalnya di Bali, pengetahuan lokal, walaupun kata lokal itu kan pengetahuan orang Bali terhadap sistem irigasi yang paling efektif, namanya Subak, itu sudah terbukti memiliki efikasi yang tinggi untuk membatasi hama, tapi tidak terstruktur atau belum termanifestasi dalam kurikulum nasional seperti itu. Problemnya adalah, kan saya pernah jadi anggota DPR. Problemnya adalah pemerintah dan DPR dalam mengartikulasikan nilai-nilai kehidupan yang itu dibuat dalam kebijakan, baik kebijakan eksekutif maupun penyusunan undang-undang yang dilakukan secara bersama DPR dengan eksekutif, studinya tidak pernah ke dalam. Oke. Apa alasan? Nggak tahu, studinya keluar terus. Yang menjadi landasan penyusunannya itu bukan kearifan yang lahir dari Nusantara, padahal dia mengatakan pengikut Pancasila, tapi cenderung mengikuti pahamnya Barat dan Timur Tengah. Iya, memang literatur ilmu pengetahuan di berbagai bidang memang kiblatnya masih di Eropa. Iya. Kewilayahan, kalau bicara tentang planologi, semuanya berlandaskan continental planologi. Yang memang kita bukan negara kontinental. Ya, maka itu sistem penyusunan kota kita di sekitaran Pulau Seribu pun masih berbasiskan seakan-akan itu kontinen besar, gitu kan, benua besar, daratan besar. Kalau kita buka, kan bisa nggak kita mencoba mengumpulkan seluruh peninggalan-peninggalan pengetahuan dalam bentuk kearifan, kan? Kemudian itu dibuat dalam buku atau nilai-nilai akademik. Dan kemudian itu bisa jadi rujukan pengetahuan. Saya sejak 10 tahun yang lalu, itu kalau ketemu di perguruan tinggi, saya selalu mengatakan, bisa nggak sih misalnya skripsi itu dibuat bukan berdasarkan narasi buku yang disusun oleh para pemikir yang ada hari ini atau rujukannya Barat. Bisa nggak sih bikin skripsi, disertasi, atau tesis itu berdasarkan nilai-nilai kearifan leluhur yang belum ditulis, tetapi kita bisa mencoba mengumpulkan data itu menjadi artikulasi nilai-nilai yang tertulis. Betul. Dan kita sudah punya bahkan yang sudah tertulis di daerah masyarakat Bugis misalnya. Ada karya yang namanya Lagaligo, panjangnya 1,5 kali lipat dari Mahabharata. Kompleksitasnya yang menjelaskan etos mereka, penciptaan manusia, itu sebenarnya sudah ada, tapi kita nggak punya manuskrip. Mungkin dengan kesempatan yang diberikan, bisa saja kita gali di Jawa Barat. Ada banyak yang saya belum tahu. Gitu, mungkin ada kearifan yang punya nilai. Nah, ini yang saya maksud. Bersedia nggak? Waduh nih, Prof. Menyusun itu. Dengan senang hati. Toh sudah juga kita kerjasamakan dengan ITB, UI, UGM. Ya nanti dikerjasamakan. Misalnya profesor nyusun tim untuk menyusun itu. Agar saya kalau cerita Wiwitan itu tidak lagi menjadi diserang menjadi pahamnya akidah, gitu loh. Tetapi itu adalah perdebatan pengetahuan. Ya, diserangkan bagian dari karena politik sih lupa. Ya enggak, bukan karena politik juga. Karena politik. Iya, kalau saya tidak berpolitik juga tidak akan ada yang menyerang. Nah, ini terus kemudian yang berikutnya adalah, nggak tahu ini tesis saya benar nggak? Kan problem dari peradaban orang Nusantara ya, termasuk orang Jawa Barat, itu mengalami loncatan
tanpa mengalami proses seperti orang Eropa mengalami masa Renaissance. Oke. Misalnya kan orang Sunda pertama misalnya abad prasejarah, abad sejarah, abad kerajaan, Iya. terus langsung abad VOC, Iya. langsung abad Jepang, langsung merdeka, langsung memahami doktrin politik multipartai. Yang satu menganut paham sosialisme, nasionalisme, komunisme, kemudian juga agama ya Islam yang menjadi paham politik gitu kan dengan membangun syariat Islam. Loncat. Betul. Prosesnya di bypass. Di Inggris misalnya, kenapa kita menganut parlementarisme? Itu karena proses panjang dan berdarah-darah. Ketika Raja Charles I dibunuh, Thomas Hobbes, seorang pemikir, dia bilang bahwa kita harus melaksanakan proses yang namanya social contract. Gitu. Maka ada disebut parlementarisme ketika parliamentarian forces itu bersitegang dengan royalis, orang yang bilang bahwa kaisar atau raja itu punya kekuasaan mutlak. Jadi dibelah menjadi dua sistemnya, adversarial, perdana menteri itu kepala pemerintahan, raja itu kepala negara, kekuasaan dibagi dua. Proses seperti inilah yang memang di Indonesia itu tidak lewat di situ. Dari zaman Pak Soekarno langsung ke zaman Pak Harto, demokrasi yang terkendali, terus masuk ke abad sekarang digital. Nah kemudian penjelasan tentang perilaku orang tuanya dulu, apa makna dari ungkapannya, apa makna dari nilai-nilai ritualitasnya, apa makna dari perilaku sosialnya, tidak ada yang menjelaskan secara akademik dan itu dianggap ketinggalan. Belum ada. Sekarang ada. Ya mudah-mudahan kita kan sedang mencari jati diri juga, gitu kan, sebagai negara yang tidak privilege setua Inggris gitu. Ya, Inggris umurnya berapa sebagai negara? Sebagai negara mungkin 400-500. Oh, itu masih baru ya? Negara itu sebenarnya belum lama. Konsep negara itu kan baru sekitar 200-300 yang lalu. Tapi Inggris itu mengalami proses yang sangat panjang untuk sampai ke ada England, ada Scotland, ada Wales, ada Northern Ireland. Northern Ireland pisah dengan Southern Ireland. Ireland menjadi negara sendiri bagian Eropa. Jadi berubah terus. Tadinya Inggris itu negara, sekarang United Kingdom. Kita baru ya, sebagai negara kan masih baru. Dan misalnya kita sistemnya presidensial, tapi kan beda dengan presidensial seperti di Amerika, di mana pemilihan itu electoral college. Kalau di sini kan popular by vote. Jadi ya yang akan menjadi presiden mungkin berkontestasi. Electoral college itu apa? Oh, jadi misalnya begini, negara bagian itu punya kursi yang diperebutkan, bukannya popular vote, bukannya orangnya, tapi kursinya, dan winner takes all, seperti itu. Jadi negara-negara bagian yang orangnya banyak, belum tentu direfleksikan terhadap kursi yang jauh lebih banyak juga, dia nggak proporsional. Adalah negara bagian yang orangnya sedikit tapi kursinya banyak. Gitu. Jadi konsentrasi kampanye presiden itu lebih strategis terhadap negara-negara bagian yang walaupun orangnya sedikit tapi kursinya banyak. Gitu. Sehingga konsentrasi kampanye mereka tidak melulu diarahkan kepada negara bagian yang orangnya banyak seperti California. Seperti itu. Nah, itu ada sistem pemerataan yang belum tentu cocok di Indonesia. Indonesia pokoknya dihitung berdasarkan jumlah suara. Mungkin karena kita lahir dari semangat reformasi, maka dianggap bahwa suara populer itu paling merefleksikan demokrasi. Gitu. Tapi kita nggak perlu lapar, hanya meniru luar negeri. Kalau ini cocok ya terusin aja. Bisa jadi, makanya kan kita sebagai ilmuwan kan harus selalu kan ada keraguan. Ya kan kita melihat, saya paling nggak mau mencontoh Inggris, kemudian bilang ke masyarakat Indonesia, udah yang itu dicontoh aja. Yang bagus Inggris. Inggris demokrasinya gimana sih? Kan di Inggris kan feodal. Sistemnya feodal parlemen. kan? Sistemnya parlemen. Hidupannya masih feodal kan kalau kekuasaan raja itu betul-betul dibatasi. Tidak masuk ke pembangunan. Tidak masuk, gitulah. Itu kekuasaan perdana menteri. Tapi raja dihormati. Raja dihormati sebagai situs otoritas moralitas.
Apa itu situs otoritas moralitas? Yang baik, yang benar adalah yang raja manifestasikan dalam tindakan. Gitu. Dia adalah, kalau orang Inggris itu dijadikan satu orang, jadi super Inggris, harusnya itu ada di dalam diri raja. Raja itu representasi dari Inggris. Representasi dari Inggris. Inggris itu kalau disatukan hanya ada satu nama, raja. Seharusnya, entah dia mengejawantahkan itu atau tidak, itu hal yang lain. Selalu jadi perdebatan. Tapi dia tidak bisa sangat-sangat mempengaruhi legislasi. Tentu ada beberapa ranah legislasi yang dia bisa. Raja nggak bisa mengaruhi legislasi. Nggak semuanya dia bisa, tapi dia bisa veto beberapa hal kayak gitu. Tapi itu semuanya adalah prerogatif dari pemerintah yang berakuntabilitas langsung kepada parlemen. Oke, kalau perdana menterinya berarti diangkat oleh parlemen. Diangkat oleh parlemen. Jadi warga negara Inggris hanya memilih anggota parlemen. Iya. Melalui partai. Dan partai oposisi itu punya peran formal. Setiap minggu leader of the opposition, pemimpin partai oposisi yang paling besar, itu berhak tanya jawab dengan perdana menteri setiap minggu. Dan ada yang disebut shadow cabinet. Jadi setiap menteri itu ada shadow kabinetnya untuk mengawasi. Jadi konsep tentang oposisi itu jauh lebih formal dalam konteks parlementarisme. Sedangkan di dalam konteks presidensialisme seperti di Amerika, seharusnya kongres yang dari parlemen itu seluruhnya adalah oposisi. Oke. Berapa partai di Inggris? Di Inggris ada sekitar 4-5 partai, tapi yang dominan cuma konservatif dan liberal. Ya. Milihnya orang milih perwakilan ke Indonesia, memilih nama orang juga, nama partai, dan orang juga dipilih. Dia pilih anggota parlemen. Artinya milih anggota parlemennya hanya milih lambang partai? Nggak pilih orang. Pilih orang. Setiap distrik ada orang. Oh, distrik. Iya. Berarti sistem pemilu anggota parlemennya distrik? Iya, daerah. Suara terbanyak di sebuah distrik dia menjadi anggota parlemen. Betul. Dan perdana menterinya adalah mandat dari parlemen. Jadi yang menjadi perdana menteri dia adalah orang yang terpilih menjadi anggota parlemen lewat sistem pemilu distrik. Iya. Gitu. Inggris. Bukan untuk dicontoh. Enggak, itu Inggris. Itu Inggris. Aku cuma bilang itu Inggris. Itu Inggris. Dan itu lewat proses yang panjang, trial and error, perang saudara. Indonesia enggak lah. Ya, tiap negara punya tantangannya sendiri. Tapi saya bersyukur bahwa Indonesia kalau bisa berkaca lewat dirinya sendiri untuk cari jawabannya sendiri, itu hal yang baik. Indonesia demokrasi sudah melewati hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit. Sekarang sudah menuju demokrasi di mana orang happy. Ya. Nggak ada keributan di pemilu, nggak ada. Nggak kayak dulu pemilu ribut, perang, nggak ada. Sekarang ya orang sudah rileks dan cenderung sih udah biasa aja berdemokrasi. Ya. Ini memang kita agak pekuliar gitu, agak aneh ya. Kenapa dengan negara yang sebanyak ini kebudayaan dan bahasanya cenderung adem ayem, walaupun ada sedikit disturbance di sekitaran, tapi dibandingkan Eropa yang bahasanya hanya total ada 200, sedangkan kita ada 600-700. Di abad ke-19-20 pertumpahan darah yang terjadi di sana jauh lebih besar daripada di Indonesia atau bahkan Asia Tenggara. Di sini pemilu sekarang, dulu sistem pemilu kita kampanye terbuka menjadi sesuatu yang sangat diminati. Mobilisasi orang, ngundang artis, ramai. Hari ini enggak. Saya keliling kampanye kemarin, nggak ada satu kali pun saya bikin kampanye terbuka. Saya hanya keliling nemuin orang aja, karena orang Indonesia hari ini sudah mulai menyukai informasi politik lewat media sosial. Oke. Jadi kalau ngomong biaya sebenarnya lebih murah bagi mereka yang memiliki trend center dalam dirinya, sehingga politiknya memiliki identitas politik. Ya cenderung publik relatif sangat menyukai. Menjadi sangat mahal itu adalah bagi mereka yang turun bukan sebagai seorang politisi, tidak punya identitas politik dan mencoba ingin cepat dikenal oleh publik, ya pasti dia mahal. Jawa Barat kan luas, maksudnya bukan hanya Bandung, bukan aja. Yes, 27 kabupaten kota. Betul. Nah sekarang kalau Pak Dedi sebagai gubernur, gimana caranya supaya ide-ide itu bisa ditranslasikan di konteks yang sangat luas? Oke. Ada pembangunan yang berbasis kewilayahan. Jadi Jawa Barat tuh ada 5 eks-keresidenan.
Kemudian saya menyebutnya juga ada 4 variabel kebudayaan. Satu ada Sunda Kulon, itu Bogor ya. Terus kemudian sebagian Sukabumi, tuh kan. Kemudian yang kedua ada Sunda Priangan, itu sebagian Cianjur, Bandung, Cimahi, Sumedang, Kabupaten Bandung. Termasuk juga Priangan Timur kan, Garut, Ciamis, Kuningan, Banjar, Pangandaran. Terus kemudian ada lagi Sunda Cirebonan, Majalengka, Cirebon, Indramayu. Termasuk juga sebagian Subang. Kemudian ada sebagian Kerawang. Kemudian Sunda Betawi, ya sebagian Kerawang, sebagian Bekasi, sebagian Depok. Purwakarta misalnya itu secara kultural ada yang sebagian itu ke Priangan. Menurut saya Purwakarta sih lebih banyak ke Priangan. Nah itu sebenarnya pola pembangunan tinggal diarahin model begini, karena di bawah saya kan ada bupati wali kota yang terpilih. Jadi saya tugasnya adalah mengorkestrasi saja dari desa sampai bupati wali kota. Saya nanti punya blueprint ideologi pembangunan yang akan dibentuk dalam kerangka 4 karakter kebudayaan itu. Nah dari situ 4 karakter kebudayaan itu nanti saya perlukan nanti menerjemahkan misalnya Gunung Salaka, orang nyebutnya Gunung Salak, menerjemahkan Gunung Pangrango, menerjemahkan Gunung Galunggung, menerjemahkan Gunung Tangkuban Perahu, menerjemahkan Gunung Ciremai, menerjemahkan Pantai Selatan, menerjemahkan Pantai Utara. Itu kan sebenarnya segera bisa diartikulasikan dalam kerangka berpikir pembangunan yang memiliki landasan nilai masa lalu, nilai karukun bahasa saya, tetapi juga kita punya nilai pengetahuan untuk masa depan. Apalagi sekarang kan sudah ada dosennya nih, saya sudah kenal. Saya butuh banyak bantuan dari dosen-dosen Jawa Barat. Nah iya, nanti kan kita bareng-bareng merumuskannya. Orang Indonesia itu ada satu, Pak. Jadi kalau tidak luar negeri, terpercaya, terutama orang Sunda. Kalau yang ngomong saya nggak akan didengar. Artinya yang dengernya paling mereka yang sudah menggemari saya. Tapi kalau yang ngomongnya adalah dosen dari Inggris, langsung mangut-mangut. Iya bener, Cina bener gitu orang Indonesia. Padahal saya produk dari ITB, yaitu tadi Indonesia mah harus punya. Tapi kalau ITB ada legitimasi. Kan orang kalau lulusan ITB, wah sudah seperti punya kelas. Lulusan Unpad seperti punya kelas. Padahal lulusan manapun kan tergantung orang belajar. Iya. Itu UI. Nah, saya rencana memang ingin bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Kemudian akan menugaskan pada Sivitas Akademika untuk menjadi pemandu lingkungan pembangunan. Jadi kalau saya pingin tuh nanti Arda sarjana biologi, nah dia saya kasih tugas tuh merubah pola pertanian dari kimia jadi organik. Itu masalah interdisipliner. Iya, saya akan rencana begitu. Nanti ada makronya, ada mikroteknis. Wah, luar biasa. Kalau ada semangat itu. Spirit serius ini, Pak. Iya. Karena Jawa Barat kalau eksternal ke luar negeri, misalnya kan Jawa Barat itu berkontribusi sekitar 14-15% dari seluruh foreign direct investment di Indonesia. Jadi sangat jelasin foreign direct investment. Nih penontonnya investasi dari luar negeri ke dalam negeri. Indonesia berada di kisaran 30-40 billion US. Dan itu di Jawa Barat. 14-15% itu dari Jawa Barat. Jadi sangat berpengaruh terhadap pemasukan investasi dari luar negeri ke dalam negeri, dan bukan hanya masalah uang, tapi investasi luar negeri ke dalam negeri itu membawa serta knowledge, gitu, pengetahuan. Jadi gimana menurut Kang Deddy? Iya, ini yang akan segera kita dorong, kita siapkan jalannya dan kita siapkan panduannya agar seluruh investasi itu nanti 14-15% berada di Jawa Barat memiliki implikasi bagi kesejahteraan ekonomi rakyat Jawa Barat. Karena yang problem hari ini adalah investasinya tinggi, rakyatnya nggak kerja, nggak kebagian. Nah karena problemnya adalah masuk pabriknya pakai duit, lulusan dari sekolahnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ini yang akan saya bangun tuh nanti akan saya susun, mungkin beda dengan pemimpin yang lain. 50 tahun ke depan, apa sih kebutuhan rakyat Jawa Barat? Apa kebutuhan ilmu pengetahuan? Apa kebutuhan dunia industri? Apa kebutuhan dari pariwisata? Apa kebutuhan dari pertanian? Nah, seluruh kebutuhan itu akan kita supply melalui sistem pendidikan yang berkarakter.
yang kita siapkan dari sejak SD, SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi. Dan itu akan kita dorong sehingga 50 tahun ke depan seluruh kebutuhan hidup itu sudah terjawab lewat dunia pendidikan. Investasi yang panjang. Iya, investasi yang panjang. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang menjadi keunggulan orang Inggris? Orang Inggris. Culture-nya apa sih? Misalnya gini deh, ini penting. Okay. Kan orang Indonesia, orang Sunda, orang Jawa Barat, itu kan kalau memahami luar negeri, kalau memahami Inggris, memahami Amerika, memahami Perancis, seolah-olah di sana mah tidak ada sawah. Oh, oke. Tidak ada kebun, tidak ada kebo, tidak ada sapi, tidak ada ayam. Seolah-olah orang sana mah tinggalnya di apartemen, semuanya jalannya di beton, di hot mix, keluar langsung naik mobil, modern aja. Apa sih sebenarnya kehidupan di Inggris itu atau di negara lain yang pernah disinggahi? Sama nggak sih dengan di kampung-kampung yang ada di Jawa Barat? Oh, banyak ruang hijau, petaninya lebih makmur, gitu. Nggak ada stigma bahwa menjadi petani itu miskin atau mohon maaf ya ke belakang. Di situ ada peternak segala macam. Tetap ada ruang hijau. Kalau saya dalam konteks ruang kelas, perbedaan yang paling mencolok Inggris sebagai institusi dengan Indonesia itu adalah bahwa mereka tidak terlalu sensitif terhadap hierarki. Gitu. Jadi misalnya mahasiswa tuh manggil saya nama depan, menganggap saya sebagai kolega bukan sebagai tuan. Oh, kalau Indonesia ke dosen, Pak dosen. Pak dosen, ya nggak ada masalah ya ngambil panggil dosen gitu ya. Tapi di Inggris mereka cenderung dilatih untuk selalu mempertanyakan apa yang dosen katakan. Jadi dosennya harus diuji. Dosennya diuji. Kalau Indonesia bisa ngambek kita dosen ditanya kayak gitu. Betul, kan nggak sopan gitu. Kalau di sana tuh hal-hal seperti itu tuh lebih egaliter. Jadi dosen dengan mahasiswa setara? Setara, dia berhak berbantah-bantahan, bahkan dianjurkan untuk berbantah-bantahan. Dosen boleh dibantah? Boleh. Dan dosen bisa punya masalah kalau nggak mau dibantah. Oh, jadi guru bukan dianggap sebagai segala-galanya dalam kehidupan? Guru hanya fasilitator pembelajaran, bukan sumber ilmu pengetahuan. Bisa jadi murid lebih pintar daripada guru? Ada banyak kasus demikian. Bisa jadi mahasiswa lebih pintar daripada dosennya? Bisa jadi. Kan dosen kan hanya membawa agar ilmu pengetahuan yang sudah ada di dalam mahasiswa itu sendiri supaya keluar. Kita hanya fasilitator. Tapi dosennya nerima digituin sama mahasiswa? Ya kesel-kesel juga kadang-kadang. Tapi memang itu yang dibutuhkan supaya ilmu pengetahuan itu maju gitu, supaya tidak bingung antara sopan santun dengan pemikiran kritis gitu loh. Supaya Indonesia itu juga gimana ke depan agar mahasiswa yang mempertanyakan pendapat itu tidak serta-merta dianggap tidak sopan. Ada nggak yang dosen jatuh cinta sama mahasiswa kalau di Inggris? Ada, sebaliknya juga ada, tapi ya mungkin itu hal yang tabu gitu ya. Tabu? Di Indonesia biasa itu. Ya saya nggak pernah survei sih siapa yang jatuh cinta gitu. Nah, artinya gini loh, ini kan harus dijelasin sama orang Jawa Barat. Jadi di Inggris sama ada budak Angon. Oh, betul. Budak Angon itu yang penggembala sapi. Banyak. Sama, ada cuman bajunya bagus-bagus kalau di sana ya. Oh, iya. Sapinya banyak. Domba. Inggris banyak domba ya? Domba, sapi. Banyak. Satu orang mungkin di sana memiliki 1.000. Oh, saya nggak tahu ya. Belum riset. Saya belum tahu satu orang memiliki berapa. Tapi biasanya mereka punya lahannya juga. Dan punya sapi. Oh, di lahan itu dilepasin. Dilepas. Kemudian digembala oleh dia kan? Iya, gembala, dikasih rumput. Sama ya, cuman bedanya. Nah di Indonesia itu semakin gak ada. Salah satu dari program Kang Deddy juga untuk menjamin agar nelayan, petani bisa makan, asuransi kecelakaan. Tahu dari mana? Kan saya survei dulu sebelumnya. Salah satu program saya nanti sistem pendidikan itu harus match dengan lingkungan. Yeah. Jadi begini, kalau sekolah itu basisnya pertanian, maka anak-anak di sekolah belajar biologinya harus relevan dengan pertanian. Dan harus menunjang ilmu pengetahuan biologinya terhadap produktivitas pertanian. Betul. Jadi kalau di Inggris itu setiap universitas itu memang punya program unggulan yang relevan dengan wilayah di mana. Lingkungan.
Jadi kalau di Nottingham karena memang dia landlocked gitu ya, jadi dia persis di tengah Inggris, dia nggak terlalu banyak disiplin-disiplin maritim. Kalau mau disiplin maritim pergi ke pesisir pantai, Southampton, hal-hal seperti itu. Berarti saya itu kayak di Inggris pemikiran saya ya, padahal saya nggak sekolah di Inggris ya. Iya, memang harusnya ada karakter ya, ITB kuatnya di daerah mana, karena menjawab permasalahan lokal di sekitar. Saya kemarin ngomongin ketemu rektor UI mengatakan UI harus bertanggung jawab terhadap pembangunan kewilayahan di Bogor, Depok, kemudian Sukabumi, kemudian Bekasi, berarti benar tuh ya? Iya memang dan diberikan insentif, memang universitas. Saya kasih nanti. Iya, dosennya harus diberikan insentif untuk menjawab pertanyaan real dari masyarakat sekitarnya, bukan hanya menghasilkan metrik seperti publikasi ilmiah yang walaupun bagus, tapi perlu dilanjutkan ke jawaban permasalahan real sekitar. Kalau saya sih bukan berarti menjelekkan, cuman pengalaman ya. Perasaan kalau di kita tuh nyusun skripsi, nyusun disertasi, nyusun tesis, itu kayak nggak ada manfaat buat lingkungan. Ya karena memang insentif yang diberikan stop sampai di situ. Dosen tidak diuji ketika dia mau naik pangkat misalnya. Dari berapa banyak hasil risetnya yang punya manfaat langsung terhadap kenaikan pendapatan masyarakat, atau tadinya yang sakit jadi tidak sakit. Memang tidak diberikan insentif itu. Di Inggris diberikan. Universitas dinilai dari impact, bukan sekedar jumlah publikasi. Dan diserahkan kepada universitas untuk mengartikulasikan case by case, diuji secara kuantitatif gitu loh. Mereka yang bisa mendukung argumennya dengan data dianggap yang paling efektif. Lahirnya sarjana seperti tidak punya hubungan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan pembangunan. Tetapi lahirnya sarjana semakin membuat beban negara semakin tinggi karena banyaknya pengangguran dan banyaknya tenaga honor yang harus diangkat menjadi ASN. Betul, dalam 10 tahun terakhir jumlah sarjana yang menganggur itu naik 2 kali lipat. Dan tergantung kita mau melihat perguruan tinggi itu sebagai institusi yang hanya menghasilkan tenaga kerja atau mendidik bangsa menjadi masyarakat sipil yang baik. Itu penting. Kan itu paradigma. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau di Inggris memang universitas adalah mikrokosme dari Inggris itu sendiri. Jadi kalau Kang Deddy nanti pergi ke Oxford gitu ya, bisa lihat bahwa ruang auditorium dari Trinity College atau apa itu duduknya berseberang-seberangan. Nah, adversarial system itu yang kemudian dibawa ke gedung parlemen. Jadi ide yang tadinya harusnya didebatkan di level negara, pertama kali didebatkan di level universitas. Di situ dididik ide-ide kontroversial sebelum dia diuji di level parlemen. Bukan sekedar penghasil tenaga kerja. Tenaga kerja adalah byproduct dari masyarakat lulusan universitas yang bisa berpikir. Inilah obrolan yang sangat bermanfaat panjang. Tapi nanti bukan hanya ngobrol seperti ini, tapi menjadi bahan pengetahuan yang aplikatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jabar, perkembangan dunia pendidikan yang berbasis ekosistem lingkungan, pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan tanpa melakukan perusakan terhadap lingkungan. Ini prinsip-prinsip dasar kesundaan yang akan diletakkan dalam pembangunan di Jawa Barat. Artinya bahwa sesungguhnya yang lagi saya sampaikan kepada publik selama ini adalah mari kita membangun tanpa merusak. Gitu. Mari kita menata tanpa menghabiskan, tetapi membangun itu adalah menyimpan untuk masa depan, karena alam ini bukan warisan, tapi alam ini adalah titipan. Kita kembali ke studio ya. Terima kasih.